Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan suatu negara. Ketika generasi muda itu memiliki semangat yang kuat, pemikiran yang cemerlang, kemudian akidah yang kokoh, maka bisa dipastikan suatu negara akan memiliki masa yang begitu cemerlang. Namun sebaliknya, ketika generasi muda tidak memiliki identitas, tidak memiliki semangat, dan tidak memiliki landasan yang kuat, maka nasib suatu negara akan terancam. Betullah suatu ungkapan yang mengatakan, "Asy-syababul yaum rijalul ghadi." Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, menjadi pemuda yang ideal merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Bagaimana pemuda yang ideal menurut pandangan Islam? Maka yang pertama, pemuda yang ideal harus memiliki tujuan hidup. Betapa banyak generasi muda saat ini yang mereka ketika ditanya, "Apa tujuan hidupmu?" mereka bingung untuk menemukan jawabannya. Kenapa bisa? Karena mereka disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang melalaikan, scrolling sosial media, main game tanpa lihat waktu, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang melalaikan lainnya. Seorang pemuda, apalagi pemuda muslim, haruslah memiliki tujuan hidup yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kita sebagai pemuda harus mengetahui tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap aktivitas kita harus dilandaskan dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tujuan hidup kita, maka langkah-langkah selanjutnya akan lebih mudah untuk dilalui. Seorang muslim yang mengetahui tujuan hidupnya, maka arah hidupnya menjadi jelas. Visi hidupnya semakin terang, dan tentunya ia memiliki visi akhirat. Sebagaimana pemuda-pemuda di masa lalu, kita tentu mengenal Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, dan juga masih banyak generasi-generasi muda lainnya. Salah satunya itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mereka tampil menghiasi buku sejarah Islam ketika mereka berusia muda. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita bersama, bahwa sesungguhnya pemuda itu bisa mencetak sejarah, bisa tampil untuk memberikan perubahan. Maka ketika kita mengetahui tujuan hidup kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan mempelajari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang pada dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah Al-Quran dan sunnatan Nabi, dan hadis Nabi SAW. Tentu kita sebagai seorang muslim harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita, agar kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Namun sebaliknya, ketika kita mencampakkan Al-Quran dan Sunnah, maka
hidup yang diidam-idamkan, hidup yang ideal menurut pandangan Islam, itu sangatlah jauh dari kehidupan kita. Kita patut merenungi perkataan dari Imam Malik. Dia berkatakan, "Lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan baik generasi akhir umat ini sebelum mereka menjadikan sesuatu yang membuat generasi awalnya itu baik. Tentu kita mengetahui generasi sahabat adalah generasi terbaik sepanjang zaman. Kenapa? Karena mereka menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup mereka. Maka tak heran Islam dengan generasi-generasi mudanya mampu menguasai peradaban, dan peradaban itu bertahan selama 13 abad lamanya. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari ajaran agama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.